Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang kalimat efektif di tema 2, subtema 2. Menuliskan informasi penting suatu teks dengan menggunakan kalimat efektif. Kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Hal tersebut dapat memudahkan untuk mengingat kembali informasi yang sudah kamu temukan dalam suatu teks. Informasi yang telah kita peroleh sebaiknya ditulis dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, dan K untuk keterangan. Yang pertama, S untuk subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, P untuk predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Yang ketiga, O untuk objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Dan yang terakhir, 4, K untuk keterangan adalah penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi pada kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif adalah: yang pertama, ditulis menggunakan kosakata baku. 2, bermakna logis dan mudah dipahami. 3, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. 4, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan. Satu kalimat minimal mempunyai subjek dan predikat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. 1. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dari kalimat tersebut dapat kita identifikasi seluruh bangsa Indonesia termasuk subjek, mempertahankan termasuk predikat, kemerdekaan termasuk objek. Contoh yang kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kalimat tersebut dapat diidentifikasi yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta termasuk subjek, memproklamasikan termasuk predikat, kemerdekaan Indonesia termasuk objek, di Jakarta termasuk keterangan. Simaklah cuplikan teks berikut. Tahukah kamu sejarah ditetapkannya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan? Pada tanggal 10 November 1945, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu. Pertempuran tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Indonesia. Informasi penting yang terdapat pada teks di atas adalah: tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu di Surabaya, Jawa Timur. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Ingat kembali dengan peta pikiran, bentuk peta pikiran dapat dibuat seperti berikut. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah adalah: 1. Bacalah teks dengan cermat. 2.
Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Contoh peta pikiran dalam bentuk diagram. Untuk tugas hari ini, kerjakan soal halaman 101 sampai 102, buku Bupena 6A, dikerjakan di buku tugas umum. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.